Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran. Saya mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPK Padang. Saya diberi tugas menjelaskan tentang mata kuliah SCM dengan judul materinya yaitu kemitraan dalam bisnis. Yang pertama, konsep kemitraan dalam bisnis ada beberapa hal. Yang pertama, para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasan dalam posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, mitra harus mau mensaringkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya. Yang ketiga, supplier harus mengubah sikapnya dari sekedar mengusahakan kepuasan pembeli menjadi lebih proaktif dalam memikirkan dan mengusahakan agar membeli lebih memiliki kemampuan bersaing mempunyai proyek bersama. Dan yang keempat, pembeli harus mengubah sikapnya dari sekedar berusaha membeli dalam jumlah besar sehingga menekan biaya menjadi lebih berpartisipasi dengan supplier dalam usaha yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, tidak hanya investasi dan keuntungan yang dipukul bersama, tapi juga biaya ekstra yang mungkin timbul dan jangan membebankan biaya tersebut pada salah satu pihak saja. Kedua mitra harus mau bekerjasama dengan anggota rantai atau jaringan yang lain untuk meningkatkan kemampuan jaringan supply secara keseluruhan. The spirit of partnership ada 6. Yang pertama adalah tujuannya yang sama. Dan kedua, saling menguntungkan. Ketiga, saling mempercayai. Keempat, bersifat terbuka. 5, menjalani kerja secara jangka panjang. 6, terus mengusahakan perbaikan dalam mutu dan biaya. Kemitraan atau partnering merupakan pemikiran bersama tentang bagaimana tetap menjaga kepuasan pelanggan ini tetap meningkat, menimbulkan inventory yang merupakan pengurangan kemampuan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Yang kedua, saling menguntungkan. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat, bahkan mungkin yang terkuat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling mempercayai. Saling percaya tidak hanya pada kejujuran dan ikatan yang baik, tetapi kapabilitas untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama. Yang keempat, bersifat terbuka. Transparan dalam meningkatkan sikap saling mempercayai dan sebaik pula saling mempercayai memerlukan saling keterbukaan. Yang kelima, mempunyai hubungan jangka panjang. Dua belah pihak saling mempercayai, saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama. Yang keenam, perbaikan dalam mutu dan harga biaya. Prinsip dalam kemitraan adalah dua belah pihak harus senantiasa meningkatkan mutu, efisien, biaya, dan harga barang jasa yang dimaksud. Oke, materi selanjutnya yaitu implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum yaitu pengembangan secara manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya mengembangkan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Yang kedua, bertahap. Proses polusi yang bertahap meliputi yang pertama, integrasi. Mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal. Yang ketiga yaitu perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang memerlukan perubahan secara drastis. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan secara katalisator percepatan dan keberhasilan supply chain, intranet dan internet. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan meningkatkan atau menciptakan keunggulan kompetitif persaingan tidak lagi antar perusahaan, tetapi antar rantai pasokan atau rantai pasokan yang lain, atau jaringan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain.
Oke, selanjutnya implikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama, pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga. Di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk estetika dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam pemecahan desain, keikutsertaan peran pemasok dalam konsep kemitraan fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R&D, sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R&D sendiri. 3. Benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satunya paling efektif digunakan untuk benchmarking yang perlu benchmarking sesuai dengan asosiasi antar industri. Model yang terkenal dengan nama SCOR, Supply Chain Operation Reference, mengeluarkan standar ukuran kinerja manajemen supply chain yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan industri lain seperti pada laba. Sekian dari penerangan dari kemitraan dalam bisnis dan implementasi strategi manajemen rantai pasokan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.